Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Nah, ini masalah fatwa. Dulu di Makkah ada seorang sayyid bernama Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf. Beliau ini kelahiran tahun 1255 Hijriah. 1255 Hijriah. Lahir di kota Makkah. Makkah. Beliau ayahnya mufti. Kita membahas tentang fatwa. Pada masa itu mufti mazhab Syafi'i, kebanyakan ulama-ulama itu berasal dari Nusantara atau ulama-ulama Hadramaut. Makanya mufti di zaman itu ada Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf, ayah dari Habib Ahmad Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Saya ingin terangkan karena bukan untuk klarifikasi, ya. Ada yang mengatakan, ya, ulama-ulama Nusantara tidak punya koneksi dengan mereka, tidak berguru dengan mereka. Nah, ini saya sedikit jelaskan sejarah. Dan juga mengatakan bahwa ulama-ulama Sada Ali Balwi itu tidak ada yang mengajar Fathul Mu'in, katanya. Fathul Mu'in itu kitab fikih Syafi'i. Nah, Al-Habib Alwi ini berguru kepada ayahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf sampai hafal Al-Quran. Bahkan di usia masih muda, beliau itu sudah diizinkan mengajar di Masjidil Haram. Ngajarnya di Makkah di masa itu. Ini kerajaan Saudi belum ada. Kerajaan Saudi belum ada, yang ada adalah Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Kekuasaannya sampai di seluruh wilayah Jazirah Arab, termasuk dua tanah suci Makkah dan Madinah. Tapi Makkah Madinah otonom, dia kota istimewa lah. Sehingga yang memimpin kota Makkah dan Madinah di masa itu harus dari kalangan asyraf. Gubernurnya harus punya nasab sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu persyaratan yang dibuat waktu itu. Ya, karena memang Bani Hashim yang memiliki ini kota. Kota Makkah, kota Madinah. Kota Madinah besar karena Nabi Muhammad. Kota Makkah juga besar karena sebab Nabi Muhammad SAW. Dan yang menghidupkan leluhur-leluhur Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim. Makanya Daulah Utsmaniyah membuat aturan, diantaranya tanah Fadak. Itu bagiannya dapat tuh Ahlul Bait dapat. Kemudian yang gubernur harus daripada kalangan asyraf, baik Al-Hasani atau Al-Husaini. Tapi kebanyakan Al-Husaini waktu itu. Ada Syarif Aun, ada Syarif Ghalib, ada Syarif Husain.
Yang terakhir Syarif Husain. Kemudian apa lagi? Khumus diberikan. Khumus di surat Al-Anfal itu Ahlul Bait dapat 1/5 bagian dari harta rampasan perang, ghanimah. Jadi ini hukum Islam, bukan hukum Islam ada dalam Al-Quran. Dan Ahlul Bait haram menerima sedekah, haram pada waktu itu. Fatwa terbaru boleh mutaakhir. Al-Imam Al-Hisni mengatakan boleh. Karena apa? Karena khumus sudah tidak ada. Tapi di masa itu khumus ada. Tanah Fadak juga dapat jatah mereka. Yang memimpin juga harus mereka, asyraf. Makanya ulama-ulama dari Sadah Ali Ba'alwi diundang tinggal di Makkah oleh pemimpin-pemimpin yang ada waktu itu. Banyak sekali. Di Ma'ala itu ada kuburan khusus, Hautoh namanya, Sadah Al-Alawiyin. Kuburan khusus untuk Sadah Al-Alawiyin. Dan guru-guru besar yang ada pada waktu itu, Said Ahmad Zaini Dahlan. Al-Habib Ali belajar kepada Said Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian belajar juga kepada Said Jamaluddin Muhammad Al-Ahdal. Kemudian berangkat ke Hadramaut juga, ke Seun, belajar kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, diberikan khirkah sufiyah dan juga tarekhah. Beliau disebut sebagai ulama yang multidisipliner, menguasai banyak ilmu, dan karangan kitabnya itu kurang lebih yang terdata 30 judul. Itu yang terdata. Kalau yang tidak terdata lebih banyak lagi. Nah, di antara kitab yang luar biasa yang beliau tulis dipakai di pondok pesantren, judulnya adalah Tarsyihul Mustafid. Itu adalah kitab keterangan Fathul Mu'in. Jadi bukan hanya tidak mengajar Fathul Mu'in, ngarang kitab, kasih komentar kitab Fathul Mu'in. Cuma biasanya Sadah Ali Ba'alwi itu ngarang kitabnya tidak tebal-tebal, bukan berarti tidak paham. Mereka itu adabnya nomor 1. Para salaf terdahulu, ulama-ulama terdahulu sudah mengarang kitab berjilid-jilid. Ngapain kita ngarang berjilid-jilid? Sudah ada. Ditanya ilmu ini, ya sudah ada di kitab Imam Nawawi. Kitab tasawuf, baca Imam Ghazali Ihya. Itu akhlaknya mereka. Makanya selalu di awal kitab, karangan kitab mereka, selalu mereka mengatakan, ini kitab saya ambil banyak dari kitabnya Imam Ghazali. Lihat akhlaknya, bukan dari saya. Tapi kalau mau ditulis kitab yang lebih tebal dari itu, mampu mereka. Dan mereka merangkum saja, mengambil poin-poin penting untuk apa? Untuk bisa memberikan maslahat kepada umat. Karena orang awam tidak mampu membaca kitab hingga 40 jilid, 100 jilid, 16 jilid, 15 jilid. Gak mampu. Maka mereka mengambil cara tersebut. Salah satu murid beliau, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Hasim Asy'ari, itu fatwa dan ucapan dari Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saqaf itu dipakai dalam kitab Al-Qanun Al-Asasi dan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kenapa dipakai? Karena gurunya, Mbah Hazim punya guru, dan itu termaktub dalam manaqib beliau. Ada kitab yang beliau tulis tentang ilmu mustalahat fiqhiyah asy-syafi'iyah, berjudul Al-Fawaid Al-Makkiyah. Jadi ada namanya ulumul fiqih, ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ternyata ada juga ulumul fiqih, untuk mengenal istilah-istilah yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Salah satu kitab rujukan kitab beliau, Al-Fawaid Al-Makkiyah. Kalau kitab yang judulnya Al-Fawaid Al-Madaniyah karya Syekh Muhammad Amin Kurdi, itu juga sama tentang mustalahat, ya, fiqih, karya Syekh Muhammad Amin Kurdi, tapi judulnya Al-Fawaid Al-Madaniyah. Adab, karena Habib sudah pakai itu Al-Fawaid Al-Makkiyah, saya gak boleh pakai Makkiyah lagi, saya pakai Al-Fawaid Al-Madaniyah. Faedah-faedah kota Makkah atau faedah-faedah Makkah, saya faedah-faedah kota Madinah. Yang sebelumnya ditulis juga kitab ini oleh Imam Al-Munawi.
berjudul Faraid fi ikhtilafil gaulain lil mujtahidin wahid, membahas tentang mustalahat fikih. Ada juga Imam Samhudi menulis kitab tentang ilmu tersebut berjudul Al-Iqdul Farid fi Ahkami Taqlid. Nah, ini membahas tentang mustalahat tersebut. Jadi Habib Alwi ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari berguru kepada beliau di kota Makkah. Dan beliau di masa pertengahan pindah ke Yaman, di kota namanya Lahj. Setelah itu kembali lagi ke kota Makkah di masa kepemimpinan Syarif Hussein. Syarif Hussein memimpin waktu itu kota Makkah. Diundang lagi beliau untuk kembali ke kota Makkah ya. Beliau hijrah tinggal di Yaman, di Lahj, kemudian diundang kembali lagi untuk pindah dengan keluarganya di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau menikah dengan anak perempuan dari guru beliau. Guru beliau itu ayahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtudurrah. Anaknya namanya Aminah bintu Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali menikah dengan Aminah. Kemudian Habib Ali Al-Habsyi juga datang kota Makkah, kemudian pergi ke Seun. Beliau ikut ke Seun bersama istri beliau dan ipar beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian pindah ke kota Makkah, diundang oleh Syarif Hussein sampai meninggal di kota Makkah pada tahun 1335 Hijriah dan dikuburkan, dimakamkan di Ma'lah, di Haudah Sadah Alawiyyin. Dan beliau di masa itu menjadi nagib. Apa itu nagib? Pemimpin di kalangan Sadah Ali Ba'alwi yang mengurus tentang nasab. Di mana? Di kota Makkah Al-Mukarramah. Diakui oleh Daulah Utsmaniyah secara resmi. Nagibnya beliau, pemimpinnya. Itu. Dan sampai akhirnya kerajaan muncul, dikudeta. Siapa dikudeta? Syarif Hussein. Makanya sejarah diputar nih. Antum kalau tanya, saya tanya langsung nih ke orang-orang di sana. Waktu ditunjukkan ini peninggalan Daulah Utsmaniyah masih ada di kota Madinah, masih ada. Di kota Makkah juga mungkin masih ada. Waktu itu di kota Madinah saya dibawa, diajak. Ini peninggalan Daulah Utsmaniyah. Kemudian saya tanya kepada orang-orang awam di sana, beberapa orang, Daulah Utsmaniyah ini bagaimana? Oh, mereka menjajah ini Saudi. Mereka menjajah Saudi. Pemikirannya bagaimana? Yang duluan Daulah Utsmaniyah. Saudi itu negara kan belakangan. Tapi diputar itu. Seakan-akan ini Daulah Utsmaniyah adalah penjajah. Padahal itu masuk wilayah teritorial kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Ya, khilafah Islamiyah yang sah. Khilafah Islamiyah yang sah. Tahun 1924 Masehi baru runtuh Daulah Utsmaniyah ini. Maka di kudeta Syarif Hussein. Di kudeta. Ini bukan fitnah ya, ada di kitab. Kitabnya judulnya Fitnatul Wahabiyah. Karangan saksi mata hidup di masa itu. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti dua tanah Makkah dan Madinah. Beliau tulis dalam kitabnya. Syarif Hussein akhirnya dikudeta, perang mereka. Akhirnya beliau hijrah ke Jordan. Di Jordan disambut oleh para pencinta, oleh para pendukung. Akhirnya didirikan kerajaan juga di sana, namanya Kerajaan Hashimiyah. Yang sampai sekarang masih ada kerajaannya itu, diteruskan oleh anak turunannya. Itu adalah gubernur kota Makkah yang sah di zaman itu. Sebagian ulama hijrah sampai ke Pontianak. Antum kalau baca kitab Hasyiah Ibnu Qasim wa Imam Syarwani ya, Imam Syarwani Dagestani. Dagestan di mana? Di Rusia. Ya. Itu ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau punya anak hijrah waktu berdiri ini daulah di Saudi. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah diburu. Yang melawan mereka diburu. Akhirnya hijrah kemana? Pontianak. Disambut oleh Kesultanan Pontianak. Waktu itu yang mimpin marganya Al-Ghadri. Punya anak perempuan. Jadi yang punya Syekh Syarwani Dagestani namanya Syekh Mahmud. Namanya Syekh
Mahmud Ad-Dagestani hijrah ke Pontianak. Beliau orang alim, dikasih posisi sebagai mufti di Kesultanan Al-Qadri di Pontianak. Bawa anak perempuan cantik. Sultan jatuh hati dengan anak perempuannya, Syekh Syarwani, minta izin mau lamar, diizinkanlah, menikah. Lahirlah anak Sultan Abdul Hamid II itu, yang menulis lambang Garuda, ya. Dan kuburan Syekh Mahmud masih ada di Pontianak sampai saat ini, ya. Nah, ini sejarah singkat terkait tentang sejarah para ulama di kota Makkah. Jadi mereka punya koneksi, ulama Dagestani, Rusia, ulama Nusantara, ulama Hadramaut, ulama Makkah pada zaman itu punya koneksi. Ada yang menjadi murid, ada yang menjadi guru, ya. Dari kalangan ulama Nusantara ada banyak sekali, Syekh Mahfud Termasi, ada Syekh As-Sambasi, bahkan yang mutakhir Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Kemudian Syekh Hashim Ash'ari, Syekh Ahmad Ar-Rifai yang diasingkan sampai di Tondano. Itu ulama besar, itu puluhan tahun nyantri di sana. Ngarang kitab, ngarang sastra puisi Arab, ya. Bahkan nama pohon ada yang mengatakan itu pohon sawo. Sawo itu dari bahasa Arab. Sawu sufufakum, sawu, rapatkan saf-saf kalian. Itu setiap ada pohon itu tanda bahwa pesantren itu adalah pesantren yang juga pejuang. Di dalamnya sudah siap saf untuk melawan penjajah. Makanya mereka pasang itu pohon, tanam pohon itu dinamakan sawu. Jadinya sawo. Padahal di bahasa Arab sawu sufufakum, ya. Rapatkanlah saf-saf kalian. Nah, Syekh Ahmad Ar-Rifai, beliau dikasih tugas ngajar fikih. Kemudian Syekh Khalil Bangkalan tugasnya itu ngajar tasawuf kalau tidak salah, yang ada di Madura. Itu satu zaman. Kemudian juga Hashim Asy'ari setelahnya, ya, masih baru, ya. Syekh Ahmad Rifai dengan Khalil Bangkalan lebih senior. Dan belajar kepada Syekh Ibrahim Bajuri, ulama besar di Mesir. Jadi ulama dulu satu satu jaring lah, satu madrasah, ya, saling cinta, saling menghormati. Gak ada kayak zaman sekarang tuh, kayak anak kecil, ya, baperan, caci maki sana sini, buat itu orang untuk provokasi sana sini. Zaman dulu yang mereka tonjolkan ilmu. Kalau mau buat pasukan itu sana ke Palestina, itu kita dukung tuh, ya. Tapi kalau buat pasukan untuk provokasi, untuk perang antara sesama muslim, nah ini adalah orang-orang yang sudah tertipu dengan syaitan. Karena syaitan tugasnya apa? Mencerai-beraikan umat Islam. Itu tugasnya syaitan, bukan tugasnya ulama itu.